Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muslimin Panyangungan 1. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Muslimin Panyangungan 1. Dan yang saya banggakan anak-anakku, siswa dan siswi SD Muslimin Panyangungan 1. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahman dan rahimnya kita masih bisa bernafas sampai detik ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema generasi peduli. Sesuai dengan temanya, pidato ini terinspirasi dari buku yang saya baca yang berjudul Generasi Peduli, karya Lutfi Afianto dan diterbitkan di PT Bina Sarana Pustaka. Hadirin yang berbahagia, seringkali kita mendengar kata peduli dibicarakan di tempat umum atau di media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Bahkan di internet, topik tentang peduli atau kepedulian sosial menjadi salah satu hal yang banyak diminati. Tahukah kalian apa sebenarnya makna peduli itu? Peduli berarti memerhatikan, mengindahkan, atau menghiraukan apa yang sedang terjadi. Ketika sebuah peristiwa berlangsung di hadapan kita, lalu segenap perhatian kita terpaku pada peristiwa tersebut, maka itulah yang dinamakan peduli. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, otak kita berpikir, dan hati kita merasakan sesuatu yang terjadi, baik di sekitar maupun di tempat lain yang jauh. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan kita tidak terlepas dengan kebutuhan sosial untuk berinteraksi, bergaul, saling memberi, saling bertukar informasi, dan sebagainya. Untuk itu, dalam berinteraksi diperlukan seni. Ada tata krama, norma, dan nilai-nilai sosial yang perlu kita ketahui. Itulah seni yang dimaksud. Untuk menunjukkan kepedulian pun ada seninya. Kalau tidak memperhatikan hal ini, bisa saja kepedulian kita disalahartikan maksudnya. Kepedulian yang kita tunjukkan harus dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas, dan tidak mengharapkan apapun. Niat yang bersih akan memberikan kepuasan batin dalam diri kita. Berbeda halnya jika kepedulian kita awali dengan niat yang kurang baik. Misalnya, ada pamrih tertentu seperti mengharap pujian, imbalan, atau balas budi. Jika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, bukannya kepuasan batin yang kita peroleh, melainkan justru kekecewaan. Bahkan jika orang yang kita tolong mengetahui hal itu, belum tentu mereka menghargai apa yang kita lakukan. Mengharapkan pamrih dari orang yang ditolong tidak mencerminkan kepedulian yang sesungguhnya. Hal itu hanyalah kepedulian palsu. Hadirin yang berbahagia, ada istilah peduli tanpa pamrih atau tanpa mengenal batas. Kalimat tersebut terkesan sempurna dan ideal. Namun, pada praktiknya, sebagian besar masyarakat sering pilih-pilih dalam menunjukkan kepedulian. Misalnya, memberikan pertolongan hanya kepada orang yang berasal dari suatu suku, satu agama, satu kelompok, atau satu golongan. Kepedulian bersifat universal sehingga tidak seharusnya ada keberpihakan seperti itu. Kita seharusnya peduli terhadap siapapun yang membutuhkan uluran tangan kita. Perbedaan bukanlah halangan untuk menjadikan kepedulian terhadap sesama manusia. Hadirin yang saya hormati, kepedulian harusnya didasari atas kesadaran kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain pun membutuhkan kita. Menolong orang lain meski ia berbeda bukanlah sebuah dosa. Namun, yang perlu diperhatikan ialah tolong-menolong tersebut dalam rangka kebaikan, bukan kejahatan.
Di samping terhadap sesama manusia, kepedulian bisa kita berikan kepada makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Sebab manusia ditakdirkan memang untuk menjadi rahmat atau pemimpin di muka bumi ini. Dan untuk menjadi pemimpin dibutuhkan jiwa kepedulian yang tinggi. Hadirin yang berbahagia, agar kepedulian yang kita berikan bisa dirasakan manfaatnya bagi orang lain, ada beberapa hal yang perlu kita miliki. Namun, kita tidak perlu menunggu lama untuk segera beraksi, karena apapun yang kita miliki dan kita lakukan, sedikit atau banyak akan dapat dirasakan manfaatnya. Peduli dengan sesama juga dapat kita wujudkan dengan berbagi ilmu yang kita miliki. Kita tidak perlu menunggu menjadi seorang sarjana atau doktor untuk menolong teman-teman atau adik-adik kita yang kekurangan akses pendidikan. Ilmu yang selama ini telah kita dapatkan dapat kita kuasai dan bisa langsung kita berikan kepada mereka yang haus akan ilmu. Peduli juga tidak selalu memberikan sesuatu yang tampak nyata atau melakukan tindakan langsung kepada seseorang. Dengan memanjatkan doa pun kita sudah menunjukkan kepedulian kita, setidaknya di hadapan Tuhan semesta alam yang mendengar dan menyaksikan kita. Jadi, tunggu apa lagi untuk bersikap peduli? Hadirin yang berbahagia, semoga kita dapat menjadi generasi peduli dan menebar kepedulian terhadap siapa saja tanpa batas teritori, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan tertentu, sehingga golongan muda atau generasi muda bisa menjadi aktor dalam perbaikan dan penuntasan masalah sosial. Para hadirin yang saya hormati, demikian pidato ini saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kata yang salah atau kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.